Yunus Sedia Matika absen 14. Saya Bima Chandra absen 8. Saya Faris Aditya absen 4. Saya Cina Saka Fitra absen 16. Tujuan kami di sini untuk memperkenalkan sekaligus memberi ilmu pengetahuan tentang sejarah kerajaan di Indonesia, yaitu Kerajaan Kalingga dan Kerajaan Sriwijaya, di mana kedua kerajaan ini merupakan kerajaan yang cukup terkenal di Indonesia karena memiliki histori yang menarik. Selamat menonton. Latar belakang Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga didirikan pada abad keempat Masehi di pantai utara Jawa Tengah, yang kini menjadi Kabupaten Jepara. Nama Kalingga sendiri diperkirakan berasal dari kata Kalingga atau Holing dalam bahasa Tionghoa yang merujuk pada sebuah kerajaan yang terletak di Jawa Tengah bagian utara. Kerajaan Kalingga memiliki latar belakang yang erat dengan agama Buddha dan Hindu, serta memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, seperti Kerajaan Galuh dan Kerajaan Mataram kuno. Salah satu tokoh penting dalam sejarah Kerajaan Kalingga adalah Ratu Sima, yang dikenal sebagai seorang penguasa yang adil dan bijaksana. Kerajaan Kalingga juga memiliki catatan sejarah yang terkait dengan perdagangan dan kebudayaan, termasuk kemakmuran rakyat Kalingga yang terkenal jujur dan taat hukum. Selanjutnya ada masa kejayaan Kerajaan Kalingga, yaitu masa kejayaan Kerajaan Kalingga terjadi pada masa pemerintahan Ratu Sima, yang dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan tegas dalam menegakkan hukum. Ratu Sima dikenal sebagai pemimpin yang adil dan sangat menegakkan hukum. Salah satu cerita yang terkenal adalah aturan ketat mengenai larangan mencuri. Konon, jika ada barang yang tergeletak di jalan, tidak seorang pun berani mengambilnya karena takut dihukum. Penyebabnya runtuhnya Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga runtuh sekitar tahun 752 Masehi. Runtuhan ini ditandai dengan serangan dari Kerajaan Sriwijaya dan terpecahnya kerajaan menjadi dua bagian. Penyebab runtuhnya Kerajaan Kalingga, kepemimpinan yang melemah setelah wafatnya Ratu Sima, persaingan dagang dengan Kerajaan Sriwijaya, kerusuhan di lingkungan kerajaan, melemahnya stabilitas politik dan ekonomi, tindakan kriminal dan pelanggaran hukum yang tidak terkendali. Dampak runtuhnya Kerajaan Kalingga. Jalur perdagangan Kerajaan Kalingga direbut oleh Kerajaan Sriwijaya. Rakyat Kalingga harus berpindah ke pedalaman Pulau Jawa. Kerajaan Kalingga terpecah menjadi Kerajaan Keling dan Kerajaan Medang. Kerajaan Medang atau Mataram kuno yang berpusat di Yogyakarta menjadi penerus Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga diperkirakan berada di pantai utara Jawa Tengah, tepatnya di sekitar Kabupaten Jepara. Kerajaan ini juga dikenal dengan nama Holing, yaitu berasal dari bahasa Tiongkok. Bukti sejarah Kerajaan Kalingga, sumber tertulis yaitu 1. Prasasti Tukmas, ditemukan di Desa Tukmas, Kabupaten Jepara. Prasasti ini merupakan salah satu sumber tertulis tertua yang menyebutkan Kerajaan Kalingga. 2. Prasasti Sojomerto, ditemukan di Desa Sojomerto, Kabupaten Batang. Prasasti ini menyebutkan nama Ratu Sima, penguasa Kerajaan Kalingga. 3. Catatan sejarah Tiongkok. Catatan sejarah Tiongkok seperti Kitab Dinasti Sui dan Kitab Dinasti Tang menyebutkan Kerajaan Kalingga sebagai salah satu kerajaan di Nusantara. Artefak dan situs arkeologi. 1. Situs arkeologi Kalingga terletak di Desa Kalingga, Kabupaten Jepara. Situs ini merupakan bekas ibu kota Kerajaan Kalingga. 2. Candi Angin terletak di Desa Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Candi ini diperkirakan dibangun pada masa Kerajaan Kalingga. 3. Artefak keramik. Banyak ditemukan artefak keramik di situs arkeologi di Jawa Tengah yang diperkirakan berasal dari masa Kerajaan Kalingga. Kerajaan Sriwijaya memiliki latar belakang. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta, berasal dari kata Sri yang artinya percaya dan Wijaya yang artinya kemenangan. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang terletak di Pulau Sumatera, tepatnya di Palembang. Kerajaan Sriwijaya selalu berpindah-pindah. Awalnya berada di Minangkabau atau daerah sekitar Candi Maratakus di Riau, kemudian dipindahkan ke Jambi, lalu ke Palembang. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya sebuah candi di Muara Takus. Di Palembang ditemukan arca Buddha Singutang karena pada abad ke-8 Masehi, Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat ziarah dan belajar agama Buddha.
Kerajaan ini berdiri sekitar awal abad ke-7 Masehi. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha terbesar di Asia Tenggara dan memiliki daerah jajahan yang luas dan menguasai perdagangan laut. Daerah jajahannya yaitu Laut Natuna, Malaya, Laut Jawa, dan Selat Sunda. Beberapa raja-raja Sriwijaya diantaranya Dakunta Hayang Sri, Jayanasa, Samagarawira, Dharanindra, Samaratungga, Balaputra Dewa, Sriwijaya Maharaja, Sri Cundamani Warmadewa, Kertanegara, Sanggrama, Wijayatungga Warman. Lalu kejadian kedua, satu berdirinya kerajaan Sriwijaya, masa kejayaan Sriwijaya, serangan kerajaan Kola dari India, dan keruntuhan kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya ada masa kejayaan kerajaan Sriwijaya, yang dimana masa kejayaan kerajaan Sriwijaya berlangsung dari abad ke-8 hingga abad ke-10, dan Sriwijaya menjadi pusat keagamaan, kebudayaan di Asia Tenggara, dan perdagangan. Lalu karena Sriwijaya menjadi pusat perdagangan, banyak pedagang dari luar negeri seperti Tiongkok, Arab, dan India datang ke kerajaan Sriwijaya untuk berdagang dan mempelajari agama Buddha. Salah satu faktor yang mendukung kejayaan kerajaan Sriwijaya adalah letaknya yang strategis, di mana kerajaan Sriwijaya menguasai wilayah perdagangan maritim, sehingga kerajaan Sriwijaya ini mampu mengumpulkan kekayaan yang sangat besar. Lalu kerajaan Sriwijaya menjadi pusat penyebaran agama di Asia Tenggara, juga menarik para biksu dan pelajar untuk datang ke kerajaan ini untuk belajar. Lalu untuk penyebab keruntuhan kerajaan Sriwijaya, dikarenakan salah satu faktornya yaitu karena dua serangan dari kerajaan Kolomandala, yang dimana hal ini membuat perekonomian di kerajaan Sriwijaya melemah, diikuti oleh melemahnya kekuatan militer di Sriwijaya, sehingga Sriwijaya runtuh pada abad ke-13. Lalu untuk dampak dari runtuhnya kerajaan Sriwijaya, yang pertama terjadinya persaingan untuk menguasai wilayah kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, hilangnya identitas budaya dan ciri-ciri budaya. Yang ketiga adalah berubahnya dinamika kekuasaan di Nusantara. Letak kerajaan Sriwijaya. Menurut catatan dalam prasasti yang berketukan bukit yang bertarik 682, disebutkan bahwa ibu kota kerajaan Sriwijaya terletak di kota Palembang, yaitu di Sumatera Selatan, tepatnya ada di muara Sungai Musi. Kemudian ada bukti sejarah dari kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada prasasti, yaitu prasasti Ketukan Bukit tadi. Kemudian yang kedua ada prasasti Ligor. Prasasti ini ditemukan di Thailand bagian selatan dan ditemukan pada tahun 775 Masehi. Prasasti ini menceritakan tentang Raja Sriwijaya yang membangun Simaya Jaita untuk acara. Kemudian yang ketiga ada berita dari pendeta Buddha. Kemudian ada situs candi, yaitu Candi Tingkap yang ditemukan di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, merupakan tempat ditemukannya arca Buddha yang sedang berdiri di atas teratai. Kesimpulan dari video pembelajaran kami adalah dari sini kita dapat tahu bahwa pengertian sejarah menurut bapak sejarah kita, yaitu Herodotus, bahwa sejarah ini sendiri bergerak seperti garis lingkar yang tinggi rendahnya diakibatkan seperti keadaan manusia. Ada masanya mengalami kejayaan, ada juga masanya mengalami keruntuhan. Lalu baik, semoga bermanfaat bagi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.